Halo semua, hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 22 September 2020. Perdagangan indeks harga saham gabungan Indonesia ditutup di minus 1,3%. Sesuai seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa Indonesia ya dikhawatirkan akan memasuki resesi, dan hari ini lewat Menteri Keuangan mengatakan confirm karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di minus 2,9%. Seperti kita ketahui, minus laporan keuangan minus, pertumbuhan yang minus 2 atau 3 kali itu dinyatakan bahwa masuk ke resesi. Dan posisi saat ini IHSG tadi asing membukukan net sell ya. Net sell minus 632,5 miliar, dengan salah satu pemberat indeks yang terbesar ada di perkebunan ya, sektor agriculture, dan keuangan minus 1,97 ya, hampir 2%. Lalu pemberat indeks ada di BCA ya, minus 2,77%, Bank Mandiri minus 3,2%, dan Bank BRI minus 1,88%. Bagaimana perkembangan pergerakan IHSG untuk kedepannya? Oke, sebelum saya ulas, saya mengajak Bapak Ibu jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang berguna, yang baik dari channel YouTube saya ini, silakan share sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Oke, kita mulai saja untuk market review hari ini. Ya, yang tampil di layar Bapak Ibu, saya akan ubah composite. Ini chart composite kita. Mungkin Bapak Ibu bagi yang masih belum familiar dengan melihat chart, yang Bapak Ibu lihat ini yang berwarna biru merah ini kita sebut sebagai candlestick ya. Itu memperlambangkan harga yang bergerak setiap harinya. Karena ini daily, maka satu candle ini mewakili satu hari ya. Dan hari ini indeks kita terlihat dibuka gap down ya, menembus batas bawah ya, supportnya level 5000 yang saya sebut kemarin sebagai round number, dan sekarang sudah ada di batas atasnya support kedua ya. Seperti saya bilang tadi kemarin ya, untuk batas kedua ini kita harus hati-hati lagi. Jadi kalau jebol batas kedua ini, potensial untuk koreksi lebih dalam lagi, terbuka lebar ya. Jadi saat ini sudah saya wanti-wanti sejak beberapa video yang lalu untuk supaya mengurangi size kita maksimum di 30% ya, untuk antisipasi pergerakan harga yang kembali turun lagi. Dan ini adalah chart dari composite, maka kita akan coba untuk melihat chart dari sektor agri. Nah, ini sektor agri yang hari ini dengan minus salah satu yang paling dalam ya. Sektor agri ini kita lihat posisinya saat ini sudah breakdown selendang dan breakdown skyline, dan support berikutnya adalah di V-line, yang mana apabila besok sampai jebol area V-line ini, sudah saya akan
keluar dulu ya dari sektor agri ini, sektor perkebunan ini. Saya akan keluar dulu dan akan tunggu kapan waktu yang paling tepat bagi kita untuk entry kembali ya. Jadi kalau memang harus cut loss ya better cut loss dulu karena sentimennya masih kurang baik ya. Kemudian kedua yang hari ini jadi pemberat indeks adalah sektor finance. Sektor finance pun sama ya, cuma sektor finance ini kalau saya melihat sementara level ini masih ada batas terakhir di 1055 yang mana besok kalau merah lagi ya sama ya, berarti sektor ini confirm akan koreksi cukup dalam dengan area koreksi di sekitar level ini, level 1000-an ya, level 1000-an sampai 1030 ya. Ini level yang harus kita waspadai nanti. Kemudian sektor-sektor lainnya kita akan coba bahas ya. Sektor basic industry juga kurang baik. Saya tadi lihat posisinya karena sebelumnya sudah ada di bawah selendang dan hari ini gap down juga. Walaupun gap down-nya nggak banyak, tapi posisinya cukup dalam ya. Ini sempat ada perlawanan tadi, ada beberapa emiten sektor basic yang menguat menjelang penutupan dan saya lihat juga cukup baik. Salah satunya tadi pagi saya sudah calling ya, Indah Kiat, INKP, dan beberapa teman kita sudah profit ya, cukup lumayan. Tadi ada yang take profit di level 4%-an ya setelah kemarin beli. Nanti kita akan lihat chartnya. Nah, selain basic industry, ada trade. Trade ini saya lihat masih cukup oke ya, karena dia masih tertahan di level selendang. Kalau begitu tetap kita hati-hati ya, karena sentimen perlambatan ekonomi sedang ini banget, sedang lagi hit banget. Jadi saya lihat kalau belum bisa breakout, masih tertahan di area-area ini, kita kurangin muatan dulu aja. Lalu ada mining juga sudah di bawah V-line ya, posisi sudah downtrend. Dan kemarin, tadi pagi tepatnya, tanggal 22, posisi pembukaan komoditas banyak yang merah ya, dan saya antisipasi, saya lihat ke depannya ini apakah masih oke nih mining. Kita coba lihat besok. Kalau besok masih komoditi itu kembali rebound, itu lumayan bagus ya, masih oke. Kemudian selain mining, consumer juga ternyata ikut lamban juga ya, karena daya beli masyarakat juga semakin berkurang ya. Kemudian selain consumer, ada infrastructure. Ini juga sama, jebol selendang dan dia posisi di bawah ya, tambah dalam lagi. Pokoknya hati-hati ya. Kalau ya kayak candle kayak gini, V-line di atasnya skyline dan skyline di atasnya selendang dan posisi candlenya nggak bisa breakout selendang, itu berbahaya ya, cenderung downtrend berat. Lalu properti ya, kemarin sudah kita lihat ya, tertahan di V-line dan sekarang sudah mulai koreksi. Jadi waspadai koreksi susulannya ya, kalau ada koreksi susulan bahaya. Kemudian miscellaneous industry juga sama ya, belum mampu masuk ke dalam selendang lagi ya, kanan jualnya masih cukup berat. Oke, itu secara sektoral. Kemudian kira-kira rekomendasi apa sih ketika di saat pandemi seperti ini? Apakah tidak ada peluang di resesi ini? Apakah tidak ada peluang lagi? Saya justru malah melihat di balik masalah pasti selalu ada peluang, dan beberapa bahkan malah mendatangkan profit yang cukup besar. Jadi kita harus waspada juga, tapi ya tetap harus waspada terhadap apabila nanti ada goncangan-goncangan.
Oke, kita akan coba ulas satu persatu. Saya kira-kira ada 6 emiten yang bisa kita pantau untuk esok hari. Coba kita cek dengan INKP. INKP ini, tadi kita sudah trading ya, ketika dia membal dari selendang, saya kode ke grup VIP untuk segera pantau INKP ini, dan beberapa yang umumnya sih rata-rata profit sekitar 2%-an ya, tapi ada yang 4% juga. Tapi rata-rata sekitar 2-3% ya, karena kita tunggu confirm di atas selendang dulu baru kita confirm untuk buy ya. Nah, jadi posisi saat ini kita teman-teman sudah pada profit. Besok waspadai 9425 sebagai area yang apakah kita harus sell on strength atau kita di atas 9425 kita tambah average up ya, tambah alokasi. Karena tadi kita alokasi tentu saja masih belum maksimum ya, belum full power. Baru mungkin maksimum 30% dari alokasi dana aja, atau paling maksimum 50%. Kemudian yang saya melihat kedua ada chance, ada di deal ya. Deal ini juga saya pantau beberapa kali, cuma masih sangat volatile ya, khas emiten-emiten yang lagi mulai bangun tidur. Ini saham lapis ketiga dan saya tidak recommended bagi Bapak Ibu yang tidak bisa pantau emiten ini, mending skip aja. Tapi transaksinya cukup masif ya, cukup masif. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bisa pantau dan bisa untuk trading, ini peluang untuk trading dan lebih untuk trading pendek. Jadi dikala kondisi pandemi atau krisis seperti ini, pilihannya cuma buat trading pendek atau invest panjang sekalian. Panjang yang maksud dan panjang berapa lama? Setidaknya data 1 tahun. Paling nggak selepas 2021. Jadi kita nggak bisa target forecast 2021 akan bagus, belum tentu. Jadi harapan saya selepas 2021, jadi 2022 baru akan baik. Jadi at least Bapak Ibu nabungnya itu harus bisa bertahan di 1 tahunan. Kemudian Pura ini juga baik ya. Transaksinya juga mirip sama deal tadi, sudah mulai banyak, sudah mulai rame, dan ini menarik untuk dicermati, cuma harus diperhatikan bahwa ini naik turunnya volatilitasnya cukup tinggi ya. Volatilitasnya ada di level sekitar 7%-an, jadi naik turun. Kalau kita beli, kalau sekali naik bisa 7%, kalau turun juga bisa minus 7%. Jadi waspadai pergerakan ini yang cukup liar. Cuma di saat-saat ini kelihatannya bisa untuk bagi kita untuk diambil peluangnya untuk trading pendek dulu. Mika juga baik ya, setelah tadi beberapa hari ini ngayun di area V-line ya, ini mengayun di area V-line dan hari ini bisa naik, dan saya melihat ini cukup bagus ya, cukup bagus. Target terdekat saya harus bisa ke 2400-an, level 2400-an untuk Mika. Kemudian SSIA ini besok silakan dicermati hanya jika dia mampu di atas V-line, dan lebih confirm kalau di atas jam 2 ya, lebih aman. Kalau masih pagi, waspadai dia goyang kayak begini lagi nih ya, tuh hati-hati ya SSIA. Lalu Tebik ini sudah di area resistan. Setelah dia kurang lebih 3 atau 4 kali, dia selalu koreksi ini. 1 koreksi, 2 koreksi, 3 koreksi, 4 koreksi ya. Nah ini kali ke 5. Kalau koreksi lagi ya kita tunggu di bawah sini. Kalau dia breakout, nah silakan dicermati juga. Oke, itu dulu market review dari saya hari ini. Saya berharap Bapak Ibu hari ini tidak galau ya, dan masih minusnya nggak terlalu banyak. Dan saya pesan apabila memang sudah terkena stop loss, jualan dulu aja dan jangan buru-buru re-entry ke market ya. Tunggu setidaknya 2 atau 3 hari lah untuk re-entry lagi. Kalau memang re-entry dan mau re-entry, waktunya re-entry dan ternyata sahamnya sudah pada tinggi, jangan dikejar, lanjutin lagi liburnya ya. Oke, itu dulu market review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe
channel YouTube ini, dan saya juga memiliki akun Instagram, dan saya berencana untuk pada tanggal 24 ya, saya akan bikin live trading di IG, di Instagram. Jangan lupa untuk segera follow saya ya. Di tanggal 24 hari Rabu, hari siang saya akan bikin acara live trading di IG lagi. Oke, sampai di situ dulu. Jangan lupa gunakan masker apabila bepergian dan rajin-rajinlah bercuci tangan. Sayangi keluarga Anda dan lingkungan Anda. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.